Halo Sobat Lensa semuanya, selamat siang yang lagi nonton dimanapun kalian berada. Baik lagi nih dengan kita di Lensa Trading. Nah, kali ini kita bakal bahas market weekly untuk seminggu ke depan ya, yang nanti bakal dijelasin oleh Kak Wahyu dari segi fundamentalnya. Kemudian akan dijelaskan juga dari segi teknikal oleh Kak Yogi. Sebelum itu Sobat Lensa jangan lupa untuk follow dan subscribe juga YouTube kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Lensa tidak ketinggalan video-video tips seputar trading dari Lensa Trading. Dan jangan lupa juga join ke channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi ya. Nah untuk itu Sobat Lensa kita langsung saja masuk ke materi pertama dari segi fundamental yang akan dijelaskan oleh Kak Wahyu. Jadi silahkan Kak Wahyu. Oke, terima kasih Kak Risa sudah menyempatkan waktunya. Apa kabar Sobat Lensa semua? Semoga di awal tahun ini kalian tetap semangat ya cari cuannya, yaitu dengan trading ya. Tetap semangat tradingnya. Oke, di sini saya akan membahas Daily Bulletin. Nah, di Daily Bulletin ini adalah info yang terjadi hari ini yang paling update ya pastinya ya. Apa yang terjadi di market dan juga dilengkapi dengan analisa dari berbagai pair. Jadi pastinya sangat penting untuk kita simak. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Oke, ini adalah Daily Bulletin 6 Januari 2025. Oke, jadi hari ini ya. Pasar fokus pada data pekerjaan AS, notulen Fed dan Jerman CPI di tengah lonjakan saham teknologi, penguatan dolar serta kenaikan minyak. Di sini ada market summary ya, yaitu info-info yang sedang terjadi di market. Oke, di sini ada Wall Street stabil, fokus pada data ketenaga kerjaan dan suku bunga. Future indeks saham AS bergerak stabil pada minggu malam setelah Wall Street menguat signifikan pekan lalu, didorong oleh lonjakan saham teknologi. S&P 500 future berada di 5.991. Nasdaq 100 futures naik tipis 0,1%, didorong oleh ke 21.529,75 poin. Dan Dow Jones futures di 43,028 poin. Oke, jadi itu info dari Wall Street ya. Sekarang di harga minyak naik didukung stimulus Cina dan cuaca dingin. Harga minyak mentah mencapai level tertinggi dalam lebih dari 2 bulan pada perdagangan Asia. Senin, didorong harapan meningkatnya permintaan dari Cina dan cuaca dingin ekstrim di AS dan Eropa. Oke, sekarang kita ke dolar. Dolar AS tetap perkasa, euro dan yuan tertekan. Dolar AS melemah tipis 0,3% pada Jumat, tetapi masih mencatatkan penguatan mingguan sekitar 1%, tertinggi dalam lebih dari sebulan, berkat ekspektasi ekonomi AS yang lebih tangguh dan Fed lebih hawkish. Oke, jadi itu info dari dolar ya. Dolar AS yang tetap perkasa nih minggu-minggu ini. Oke. Sekarang kita ke emas. Harga emas melemah. Tertekan dolar kuat dan kebijakan Trump. Harga emas turun 0,6% ke 2.641,52 per ons pada Jumat setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam 3 minggu. Meskipun demikian, emas masih mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,8%. Penguatan dolar AS menekan harga emas, membuatnya lebih mahal bagi pembeli luar negeri, terutama menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari. Oke, Sobat Lensa, jadi itulah market summary atau info-info yang sedang terjadi di market. Oke, kita next ya. Oke, kita sudah di trading idea. Jadi ini adalah analisa untuk tambahan Sobat Lensa ya, referensi. Dan pastinya ini dari berbagai pair. Untuk contoh di sini ada XAU/USD. Oke, di sini juga untuk mayor trendnya ini bullish ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan keterangannya. Contoh, kami menemukan pola yang disebut inside buy atau bullish pada 3 Januari 2025 pukul 19.00 pada grafik 1 jam yang menunjukkan prospek bullish hingga 12 jam. Jadi di sini ada penjelasannya untuk Sobat Lensa pahami ya. Jadi sangat lengkap ya untuk pair analisa ini ya.
Di bawahnya lagi ada SAGU USD. Untuk mayor trendnya di sini bearish ya. Di sini juga ada penjelasannya. Ada Euro USD, GBP USD, USD GBP, USD CAD, GBP JPY, AUD CAD. Sini juga dengan lengkap ya dengan mayor trendnya di sini. Untuk AUD CAD ini bearish. Lengkap sekali ya untuk pairnya ini. Oke, kita next lagi ke bawah. Di sini ada, kita sudah menemukan di daily rank dan pivot point. Ini juga lengkap dengan berbagai pair. Di sini ada time, ada open, high, low, close, dan volume. Nah, di sini juga ada pair, pastinya dari berbagai pair ya. Ada pivot juga atau nilai tengah-tengah. Ada R1, R2 yaitu resisten 1 dan resisten 2, resisten 3. Ada S1, S2, S3 yaitu support 1, support 2, dan support 3. Nah, jadi untuk sobat lensa bisa langsung lihat saja ya, tidak harus bingung-bingung untuk menentukan support dan resistennya nih nilai, karena di sini sudah ada nilainya. Tinggal lihat saja ya. Dan di sini juga trennya juga. Ini sangat lengkap sekali untuk daily bulletin ini ya. Oke, sobat lensa, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita sudah ada economic calendar ya. Untuk hari ini, hari Senin 6 Januari 2025. Oke, pada pukul 20.00 WIB untuk mata uang euro. Sorry, di sini dulu kita yang atas dulu, di sini all day ya, holiday untuk Rusia. New Year holiday. Berikutnya ada di euro pada pukul 20.00 WIB. Pastinya pergerakannya high impact karena ditandai dengan 3 bintang. Untuk eventnya ini Jerman CPI month per month bulan Desember. Untuk forecastnya 0,3% dan previewsnya minus 0,2%. Dimana artinya untuk forecast sementara ini menguatkan sementara mata uang euro ya. Oke, pada hari yang sama di jam 21.45 WIB ada didengar USD dengan mata uang pastinya USD dollar ya. Pergerakannya high impact, eventnya S&P Global Service PMI bulan Desember. Untuk forecastnya 58,5 dan di sini previewsnya 56,1. Oke, karena forecastnya lebih besar dan previous menandakan untuk forecast sementaranya ini menguatkan mata uang dolar. Oke, sobat lensa, tidak lupa juga saya ingatkan seperti biasa ya, pada awal bulan ini di minggu pertama kita disajikan dengan hajatan untuk para trader yaitu NFP ya, yang akan rilis di hari Jumat. Jadi di sini saya mengingatkan saja ya untuk NFP nanti, yang pastinya di minggu ini. Oke, kalender ekonomi Senin 6 Januari 2025. Pada hari ini pasar di Rusia tutup sepenuhnya karena libur tahun baru. Di sisi lain, data penting yang akan dirilis adalah Jerman CPI month per month untuk bulan Desember yang dijadwalkan pada pukul 20.00 WIB. Indeks harga konsumen Jerman diperkirakan naik 0,3% setelah sebelumnya turun minus 0,2%. Mencerminkan kemungkinan adanya peningkatan inflasi bulanan di negara tersebut. Selanjutnya pada pukul 21.45 WIB akan dirilis data S&P Global Service PMI Desember untuk Amerika Serikat dengan perkiraan angka 58,5 naik dari 56,1 pada periode sebelumnya. Indikator ini menunjukkan pertumbuhan sektor jasa AS yang penting untuk memahami tren ekonomi terkini. Kedua data ini memiliki potensi mempengaruhi pergerakan pasar mata uang euro dan USD secara signifikan. Oke, sobat lensa, demikianlah materi dari bulletin yang saya sampaikan lah. Saya juga di sini akan mengingatkan juga jangan lupa gabung di VIP Signal ya. Seperti sobat lensa lihat, di sini ada banyak sekali beberapa keunggulan dari VIP Signal kami ya. Untuk cara joinnya tinggal chat aja admin dan nomor admin ada di link. Linknya ada di bio channel kami yaitu Lensa Trading ya. Oke sobat lensa, karena materi sudah selesai yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk sobat lensa. Jangan lupa follow
dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Jika Sobat Lensa ada yang kurang paham mengenai pembahasannya, bisa langsung chat di kolom komentar. Oke, akan saya kembalikan lagi ke Karisa. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu ya tadi atas penjelasannya tentang dari segi fundamentalnya. Semoga Sobat Lensa bisa dapat menerimanya dengan baik dan bisa menjadi salah satu pengambilan keputusan saat nanti bertrading. Nah, Sobat Lensa jangan lupa juga nih yang tadi mungkin bingung atau gimana, bisa tulis di kolom komentar aja, nanti kita bakal balas satu-satu mungkin yang seperti itu. Atau mau lebih gampang lagi, kalian bisa join aja ke channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading. Caranya kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Dan tadi yang telah disampaikan juga Sobat Lensa itu hanya merupakan referensi saja dan bukan untuk rekomendasi open posisi. Untuk rekomendasi open posisi disesuaikan dengan risk management dari Sobat Lensa masing-masing. Oke, kalau gitu Sobat Lensa, kita langsung masuk saja ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Yogi nih dari segi teknikalnya. Untuk itu kita panggil Kak Yogi. Kita persilahkan. Oke Sobat Lensa, kita akan bahas dari segi teknikalnya untuk market seminggu ke depan ini akan seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Wahyu mengenai fundamentalnya, dan terima kasih juga ke Karisa yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai teknikal ini ya. Kalau tadi dari segi fundamental, mungkin yang akan sangat ditunggu-tunggu pada minggu ini adalah nanti di hari Jumat ya. Ada non-farm payroll. Nah, biasanya sebelum ada non-farm payroll ini di hari Rabu itu ada ADP non-farm payroll. Jadi itu akan cukup berkaitan dan cukup memberikan dampak yang akan cukup signifikan juga terhadap market ya. Oke, nah kita lihat dari segi fundamental nih, dari segi teknikal nih. Kita lihat mulai dari DXY atau dari indeks dolar, di mana dolar ini terus mengalami penguatan bahkan dari 2022 ya, bulan November kalau saya tidak salah. Ini merupakan titik atau poin terkuat dolar nih sejak November 2022 itu. Nah, walaupun setelah hari Kamis mencapai poin tertingginya, kemudian sempat turun dan sekarang berada di 108.622 untuk indeks dolar ini. Tapi kalau saya lihat masih dalam kondisi naik. Nah, ini waktu itu kita buat di mana merupakan area sideways-nya ternyata menembus ke atas dan kembali naik. Nah, kalau sekarang kita coba lihat, kita lihat dulu di daily karena kita akan mencoba analisa di weekly untuk minggu ini ya. Kalau di daily mungkin Sobat Lensa kelihatan ya, ini menunjukkan bahwa trennya memang masih naik. Kita coba geser saja. Nah, gini nih. Nah, ini kalau secara tren masih terlihat naik nih. Cuman pasti ada juga koreksi-koreksi yang terjadi, mungkin tidak akan langsung naik juga ya, karena kita tahu market itu bergeraknya sangat dinamis. Jadi ada kemungkinan walaupun dalam tren naik, ada kemungkinan untuk turunnya. Nah, di mana sih atau kemungkinannya kemana kalau memang ini terjadi turun dulu ya? Kita lihat selain ini tadi yang merupakan area sideways, bisa juga jadi patokan buat kita. Bisa kita tunggu mungkin nanti ke arah sini, ketika terjadi rejection berarti naik lagi, atau kalau ternyata menembus ini tunggu retestnya, kemudian kemungkinan bisa turun seperti itu ya. Oke, nah tapi kita lihat di sini kalau untuk indeks dolar ini sendiri untuk DXY ada fair value gap yang terjadi.
Nah ini ada fair value gap, sebentar ya. Yes. Nah ada fair value gap di sekitar sini. Nah ini ya. Jadi fair value gap itu saya jelaskan sedikit, di mana dari formasi 3 candle ada gap di pucuk atau di atas candle yang pertama dan di bawah dari candle yang ketiga. Ini kan ada nih. Ini atasnya di sini, ini bawahnya di sini nih. Nah, ini merupakan fair value gap-nya. Jadi fair value gap ini juga merupakan area kunci di mana mirip atau sama seperti supply demand juga ya, bisa dijadikan area di mana kita bisa melihat konfirmasi harga. Nah ini pun sama, jadi ada kemungkinan tidak akan tidak akan sampai sini, sampai ke area demand atau sideways sebelumnya ini. Ini kan sebelumnya sideways kemudian tertembus menjadi area demand. Nah kemungkinan bisa aja tidak sampai ke area demand-nya turunnya, tapi turunnya ke area fair value gap ini, kemudian terjadi rejection dan kemudian naik lagi. Nah, kalau memang tembus fair value gap, kita baru nyari konfirmasi lagi nanti di area demand-nya. Itu untuk indeks dolar, tapi secara keseluruhan saya masih lihat kalau dolar ini masih dalam tren naik, masih dalam penguatan. Ditambah mungkin di bulan ini kalau tidak salah ada pelantikan Trump ya sebagai presiden secara resmi. Ini kemungkinan akan menguatkan kembali US dollar, karena kita ketahui juga sebelumnya di saat pemilihan pun ketika Donald Trump terpilih banyak sekali sentimen positif dari para investor, para trader, market dan lain-lain. Itu sentimennya sangat positif ketika Trump terpilih kembali menjadi presiden. Nah, ketika pelantikan ini nanti di bulan Januari ini kemungkinan juga akan memberikan dampak yang positif untuk US dollar. Seperti itu ya. Oke, itu untuk dari indeks dolarnya. Jadi secara kesimpulan kemungkinan masih dalam tren naik ya. Kita coba ke pair forex dulu. Kita coba di GBP USD. Seperti biasa ya, kita sering menggunakan pair GBP USD ataupun Euro USD. Kenapa? Karena kalau untuk forex GBP USD dan Euro USD ini yang cukup banyak juga orang trading dan volumenya cukup besar juga ya. Saya sambil izin minum dulu ya. Jadi untuk sobat lensa juga jaga kesehatan di tahun baru ini. Mungkin cuacanya lagi kurang enak, mungkin kecapean habis liburan juga ya. Jadi jaga kesehatan juga ya, jangan lupa, karena kalau dengan sehat kita tradingnya lebih enak, lebih fokus juga. Oke, kita lanjut nih. GBP USD-nya untuk sekarang ada di area demand di 1.24272 sampai 1.24850. Nah, setelah sebelumnya sempat menuju ke area demand di 1.23084 sampai 1.23734. Tapi memang belum cukup kuat untuk menembus, kemudian balik lagi ke area demand di atasnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih reaksi harganya, apakah nanti ada rejection di area ini. Kalau memang ada rejection lagi, ya berarti targetnya ke area ini lagi, bisa sampai ke 1.23084. Tapi kalau nanti ternyata ini bisa menembus nih area demandnya, kita tunggu retestnya atau koreksinya dulu. Baru ada peluang untuk buy-nya dengan target di 1.25498 sampai 1.25680. Nah, untuk GBP USD dan Euro USD ini dalam beberapa hari terakhir ini merupakan
ini ya, nilai terendah atau harga terendah dalam beberapa waktu. Jadi memang GBP USD dan Euro USD mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kita coba lihat ya di time frame yang lebih besar. Kita lihat dulu daily. Nah, ini adalah titik terendah setelah 22 April 2024. Jadi sudah cukup lama juga, hampir 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun kembali menyentuh titik terendahnya, dimana kalau secara tren ini kita lihat dari daily ya, ini bisa kita lihat masih dalam tren turun yang cukup kuat. Jadi saya juga masih melihat bahwa kecenderungannya masih akan turun. Kita lihat aja nanti reaksi harganya di area demand ini. Nah, ketika ada rejection bisa langsung kita eksekusi market, kita ambil peluang untuk sell ya. Begitupun nanti ya di hari-hari ke depan selama seminggu ini, kalau melihat dari trennya ini masih fokusnya memang sell sih sebetulnya ya. Jadi kita cari harga tertinggi di mana kita bisa sell. Namun kalau memang harga tertinggi yang kita tetapkan itu tertembus, nah bisa jadi itu adalah titik pembalikannya. Nah, kalau saya sendiri patokannya ya ini di 1.24272 sampai 1.24850 itu sebagai area patokan saya untuk mengambil eksekusi market di GBP USD ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau secara tren masih turun, tapi kita harus tetap lihat bagaimana reaksi-reaksi harganya. Dan mungkin tadi kalau dijelasin nama Kak Wahyu, mungkin ada juga ya tadi news dari GBP. Saya kurang ingat juga nih news-news penting dari GBP-nya. Tapi kalau kita bisa lihat ini kalau di TradingView ini ada di hari besok baru ada dari USD-nya. Kemudian di tanggal 9 ada FOMC. Oh, ada FOMC ya, berarti tanggal 9 ada FOMC dan di hari Jumat ada non-farm payroll. Jadi ada 2 news yang cukup besar nih di minggu ini. Jadi kita harus hati-hati. Yang terpenting ya ini kita sudah ada area-areanya di mana kita bisa melihat nanti gimana reaksi harga pair-pair tertentu di area-area tersebut. Dalam hal ini kalau ini di GBP USD, bagaimana GBP USD bereaksi di area-area ini. Oke, itu untuk GBP USD. Kita next ke pair favorit para trader, karena mungkin profitnya bisa sangat besar dari pair ini. Cuman ya resikonya pun besar karena kita harus tahu di trading ini resiko itu sebanding dengan profit ya. Jadi semakin besar profit yang bisa didapatkan, resikonya pun semakin besar. Jadi kalau sobat lensa semua mau transaksi khususnya di gold ini, memang peluang untuk profitnya besar, tapi sobat lensa juga harus menyiapkan entah itu dari dananya, dari ketahanan dana, entah itu dari manajemen risk, entah itu juga dari mental, karena kemungkinan resikonya juga akan besar juga. Oke, kita langsung saja kita lihat dulu. Coba kita lihat di daily dulu ya. Nah, kalau untuk di daily ini sekarang masih cenderung pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Bisa kita lihat ini setelah membentuk all time high-nya kembali turun, kemudian naik, masih berada di areanya masih di situ aja nih. Saya pun
kalau di time frame yang lebih kecil di H1 ya. Nah, ini ada kalau untuk saat ini ada 5 area penting yang ini beberapa waktu terakhir merupakan area-area yang disentuh atau dilewati oleh harga gold belakangan ini ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang nih Sobat Lensa, terakhir kita membahas waktu apa ya? Ini waktu menjelang akhir tahun ya. Ini kalau tembus ke atas kemungkinan akan naik, tembus ke bawah kemungkinan akan turun dulu. Karena ini merupakan area shadowing-nya, ternyata tembus ke bawah hanya sedikit nih. Hanya sedikit. Tapi ya cukup profitable juga ya, kalaupun kita ambil peluang ini bisa sampai 115 pip. Nah, ternyata kemudian balik lagi dan menembus ke atas, akhirnya menuju ke area supply di mana belum tertembus nih. Nah, ini belum tertembus, jadi ini masih merupakan area supply di mana berarti di sini banyak sekali penawaran. Jadi banyak sekali permintaannya, jadi banyak yang sell nih, turun lagi. Jadi ini merupakan area supply-nya kembali ke area demand. Nah, sekarang ada di area demand di 2622.752 sampai 2634.874. Kita nanti bisa lihat lagi-lagi reaksi harganya gimana nih di area demand-nya. Kalau memang turun menembus area demand ini bisa lanjut ke area demand di bawahnya di 2573 sampai 2589. Tapi kalau memang terjadi rejection kembali dan kembali naik, itu akan kembali ke area supply di 2651 sampai 2664. Nah, kalau tertembus lagi kemungkinan akan menuju ke area 2674 sampai 2688. Jadi itu area-areanya ya. Ada di sini ada 2 area demand dan 2 area supply, di mana kita perlu konfirmasi dulu, perlu lihat reaksi harganya dulu, dan baru kita bisa ambil peluang untuk entry posisi ya. Oke, nah kita buat yang tadi ya. Nah, kayak gini ya, kalau emang ini tembus ke bawah, kita tunggu retestnya dan ada peluang untuk sell dengan target di demand, atau ini ada rejection kembali naik. Nah, nanti gimana nih di sini, apakah turun dulu atau langsung tembus nih? Kalau langsung tembus, ini kemudian ada retest lagi, ini bisa lanjut targetnya sampai ke area supply yang ada di atasnya lagi. Itu untuk gold. Tapi perlu diingat nih untuk Sobat Lensa, untuk gold ini masih banyak faktor lain ya. Salah satunya faktor geopolitik yang kita tahu sampai saat ini masih berkelanjutan ya, baik itu di Rusia, Ukraina maupun di Timur Tengah masih berkelanjutan. Itu masih menjadi perhatian bagi kita yang memang bertransaksi di gold khususnya ya. Itu harus menjadi perhatian, karena adanya pergerakan sedikit pun dari geopolitik ini akan sangat berpengaruh terhadap gold. Dimana kalau seperti kemarin terjadi misalnya gencatan senjata ataupun terjadi serangan, itu akan ada dampaknya terhadap gold. Jadi diperhatikan juga untuk geopolitiknya, karena akan berpengaruh khususnya untuk komoditas-komoditas seperti gold maupun oil ya, buat Sobat Lensa juga yang bertransaksi di oil. Mungkin gak banyak, tapi ada aja pasti yang transaksi di oil juga ya. Nah, jadi seperti itu untuk analisa kita di awal minggu ini sampai seminggu ke depan. Mungkin kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya ketika FOMC dan
juga bagaimana nanti ketika non farm payroll ya. Nanti kita juga mungkin akan buat mapping lagi menjelang news-news tersebut. Nah, jadi untuk Sobat Lensa nanti boleh komen nih kalau memang perlu buat kita mapping lagi menjelang news-newsnya, silahkan komen ya agar kita juga tahu nih kalau Sobat Lensa emang perlu untuk mappingannya. Nanti kita akan coba buatkan ya. Oke, nah dari saya kira cukup sekian nih untuk mapping kita di awal minggu ini. Jadi secara keseluruhan tadi untuk indeks dolar atau DXY masih terlihat masih dalam kondisi tren naik. Kemudian untuk GBP USD masih dalam tren turun. Nah, untuk gold ini sebetulnya kalau secara tren ini masih belum terjadi tren yang begitu besar ya, masih cukup sideways, tapi ya kita tahu sendiri sideways-nya gold cukup besar. Kita tinggal tunggu aja di area-area yang sudah tadi kita tandai. Itu aja, terima kasih Sobat Lensa, saya kembalikan lagi ke Karissa. Oke, baik Sobat Lensa, itu tadi penjelasan dari segi teknikal dan fundamental yang sudah dijelaskan oleh Kak Yogi dan Kak Wahyu. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu Sobat Lensa semua dalam mengambil keputusan trading nanti. Tadi juga sudah dijelaskan nih, ada banyak sekali news yang akan hadir di minggu kedepannya. Jadi lebih hati-hati ya Sobat Lensa semuanya, sesuaikan dengan risk management dari Sobat Lensa. Oke, terima kasih banyak kepada Sobat Lensa yang telah menonton. Jangan lupa diklik like-nya, diklik subscribe-nya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Lensa nih gak ketinggalan soal atau update-update dari channel Lensa Trading tentunya. Dan kalau mau lebih update lagi, kalian bisa join juga ke channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading, karena di sana juga akan kita share seperti daily bulletin, pivot point dan lain-lain. Jadi jangan lupa join, linknya ada di deskripsi. Baik, kalau gitu Sobat Lensa, terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di lain waktu dan salam profit.